Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Ma'arif dengan NIM 1052200250 dari kelas IP 1D. Di sini saya akan menjelaskan materi ilmu sosial dalam satu semester. Yang pertama, filsafat dan ilmu sosial. Yang kedua, struktur dan peranan ilmu. Yang ketiga, sosiologi. Yang keempat, manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan budaya. 5. Proses sosial dan interaksi sosial. Yang keenam, masyarakat dan kebudayaan. Yang ketujuh, antropologi. Yang kedelapan, ilmu politik. Yang kesembilan, ilmu hukum. Yang kesepuluh, ilmu sejarah. Yang kesebelas, ilmu ekonomi. Yang kedua belas, ilmu geografi. Dan yang ketiga belas, ilmu psikologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu filsafat dan ilmu sosial. Filsafat dan ilmu sosial adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana upaya dalam mencari sebuah kebenaran menggunakan akal dan budi mengenai hakikat ilmu sosial itu sendiri, mengenai sebab-sebab munculnya, mengenai asal mula ilmu dengan cara yang sistematis, koheren dengan metode tertentu. Materi yang kedua ialah struktur dan peranan ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Maka segala pengetahuan adalah ilmu. Dalam segala hal tak terlepas dari ilmu. Oleh sebab itu, ilmu menjadi peranan penting bagi kehidupan. Ilmu merupakan jembatan menuju suatu harapan. Bagaimana tidak? Seluruh hal berdasarkan ilmu, dengan ilmu juga sederajat. Seseorang akan melihat tak memandang siapa juga dari mana seseorang tersebut berasal. Jika orang tersebut berilmu, kemuliaan akan hadir dengan sendirinya. Hal ini jelaslah sudah sebagai bukti akan agungnya ilmu. Materi yang ketiga ialah sosiologi. Sosiologi sebagai metode, yakni sosiologi mengenal Materi yang ketiga ialah sosiologi. Sosiologi sebagai metode, yakni sosiologi mengenal dua macam metode ilmiah, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif sebagai acuan untuk mengkaji gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Materi yang keempat, manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan budaya. Manusia sebagai makhluk individu bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sedang sebagai makhluk sosial, ia harus bertindak sesuai dengan pola masyarakat dan bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada masyarakat. Manusia disebut sebagai makhluk berbudaya karena manusia memiliki akal dan budi atau pikiran dan perasaan. Dengan akal dan budi, manusia berusaha terus menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi tuntunan jasmani dan rohani yang akhirnya menimbulkan kebahagiaan. Materi yang kelima ialah proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling memengaruhi antar manusia. Proses sosial ini akan terjadi jika ada interaksi sosial. Karena tanpa adanya interaksi sosial, tidak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan kunci dari semua kehidupan. Materi yang keenam ialah masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah suatu kehidupan manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kebudayaan atau budaya berasal dari bahasa Sanskerta atau budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi. Materi yang ketujuh ialah antropologi. Secara etimologi atau secara bahasa, antropologi berasal dari kata anthropos yang bermakna manusia dan logos yang bermakna ilmu, pengetahuan atau wacana. Sederhananya, antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk unsur-unsur kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Materi yang kedelapan
ialah ilmu politik. Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset. Materi yang kesembilan ialah ilmu hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Materi yang ke-10 ialah ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang peristiwa penting yang telah terjadi di masa lampau. Bidang ilmu yang satu ini melakukan kajian secara sistematis tentang perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di masa lalu melalui bukti-bukti yang ada. Materi yang ke-11 ialah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemenuh kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Materi yang ke-12 ialah ilmu geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola ruang tertentu. Baiklah, sekian penjelasan materi ilmu sosial dalam satu semester dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.